gitu gimana? Oke, jadi puasa itu kan sebenarnya kita dalam artian medis ya, puasa itu atau fasting adalah kegiatan kita menahan makan. Jadi kita tidak makan dan juga tidak minum. Alias kita membatasi pemasukan kalori atau kalori intake. Nah, aku sempat baca juga penelitian kenapa orang Korea ini kita dari negara tetangga ya, jurnalnya itu dulu sebenarnya rata-rata mereka tuh nggak setinggi yang sekarang loh. Apanya dok? Tinggi badan rata-rata populasinya Oh iya. kaitan dengan genetik. Kita bisa tahu loh zaman sekarang dengan tes DNA, diambil sampelnya dari air ludah atau saliva, terus kita uji ke lab, nanti kelihatan nih hasilnya. Apakah kita cenderung memiliki berat badan berlebih karena metabolismenya yang lambat. Lambat. Hustle first, be the first. Ya gimana nih hari puasa kemarin 15 ya, hari ini berarti ke-16 kali ya. Hari ke-16 berpuasa kurang lebih hampir mau mendekati 2 minggu ke 3 mingguan ya. Ya dok ya. Udah lebih setengah bulan. Setengah bulan. Bentar lagi udah nerima THR. Lebaran. Lebaran. Cuti. Dok, ingat dok ternyata dia juga gitu. Nah sobat Novo gimana nih udah di hampir 3 mingguan kamu menjalankan puasa. Semoga ibadah puasanya juga diterima dan memang niatnya bukan hanya puasa dong, Benar. tapi biar bisa sehat juga. Ini ada yang bagus untuk mungkin teman-teman yang berat badannya agak berlebih untuk sekaligus menurunin berat. Nah, betul banget. Tapi sebelum lanjut bahas lebih detail, aku mau perkenalkan diri dulu dong dengan dokter siapa? Oke, teman-teman Hassel, aku dengan dokter Ana. Mungkin orang-orang sering lihat di berbagai sosial media atau mungkin karena masuk FYP-nya, X-Vlog-nya, aku sering Berarti dokter bisa karena sosial media Iya, ya? aku memang aktif di sosial media. Iya tuh. Betul. Dan dikenal juga sebagai dokter kembar. Karena aku punya kembaran juga yang dokter. Oke. Aku saat ini praktek di daerah Jakarta Timur. Oke, berarti memang masih bekerja full di dunia kesehatan ya dok? Juga. Bukan hanya cuma konten aja ya. Betul sekali. Oke. Nah, gimana nih Sobat Nosol nih? Ada yang udah tahu belum? Gimana kalau misalnya kamu tuh lagi fase-fase puasa, tapi tuh kayak masih gundah nih, Kak gimana ya? Kak, aku mau puasa, tapi kok kayaknya nih, kan puasa itu bukan hanya untuk yang agama muslim ya dong, pasti kan yang ya nih ataupun agama-agama yang lain kalau mau mengikuti di bulan suci Ramadan ini kayaknya sangat-sangat direkomendasikan sekali kan. Nah, kira-kira nih dok, kalau misalnya berkaitan dengan puasa, mungkin dokter bisa kasih tahu nggak sih tips puasa yang baik itu seperti apa sih untuk orang-orang awam dulu deh, yang standar-standar aja dulu deh gitu gimana? Oke, jadi puasa itu kan sebenarnya kita dalam artian medis ya, puasa itu atau fasting adalah kegiatan kita menahan makan. Jadi kita tidak makan dan juga tidak minum. Alias kita membatasi pemasukan kalori atau kalori intake. Nah, pada saat atau masa itu tubuh tetap terjadi metabolisme. Metabolisme tubuh tetap terjadi dan di saat itu juga cadangan-cadangan dari karbohidrat, dari lemak itu pada dipecah. Berarti metabolisme malah semakin bagus. Yes, masih Wow. berjalan dan kita nggak ada ketambahan kalori. Jadi itu masa-masa yang sebenarnya bagus banget kalau kalian mau kalori defisit. Oke. Dan kalau kalian mau nurunin berat badan itu sangat-sangat bagus. Nah, caranya gimana? Jadi Tunggu dulu dok. Ya, oke. Nanti Sobat Masuk langsung tahu nih poin-poinnya Oke. dok. Gak boleh dok. Nah sebelum kita bahas lebih lanjut, aku mau kasih tahu nih topik kita hari ini yaitu gimana sih kok aku lagi puasa yang seharusnya BB aku tuh bisa turun malah jadi naik. Itu sering banget terjadi betul, dok. pasien tuh ngeluh kayak, "Dok, gimana ya dok? Udah puasa, udah nahan ini itu kok masih aja berat badan naik padahal aku udah nggak makan lama loh dok." Itu sering banget. Sering banget ya dok ya. Nah itu gimana nih dok? Oke, langsung aja nih aku bahas ya. Oke, ternyata banyak orang yang memang sih dia udah puasa dari subuh, dari sahur, dia selesai sahur terus sampai terbenam matahari atau saat maghrib ya, itu kan kurang lebih ya 12 jam lah. 12 ya, 12 jam 12 tergantung negara. 12, betul. Tergantung negara. Nah itu kan sebenarnya cukup lama ya. Namun sayangnya itu sudah dilakukan dengan baik. Tapi ketika sahur dan berbuka, pemilihan Makannya makanannya kurang itu tepat yang kurang ya. tepat. Betul banget nih.
Apalagi buat teman-teman yang suka banget makan gorengan, suka yang berminyak-minyak, sop, soto yang Yang kuahnya instan, Iya, sahur instan dok. betul. Atau Aduh. sahurnya yang mungkin sisa semalam yang nasi goreng berminyak Ya banget, benar. atau yang karbonya banyak. Banyak ya. Nah, itulah pemilihannya yang mungkin kurang tepat. Makanya banyak yang udah puasa nahan lapar tapi kok nggak turun berat badannya. Karena salah satu faktornya itu pemilihan makanan. Betul sekali. Baru di tahap pemilihan makanan ya, belum di tahap lebih lanjut. Nah, habis pemilihan makanan kita pemilihan apa nih dok? Oke, jadi teman-teman harus tahu yang namanya kalori. Oke. Kalori adalah zat yang akan dibakar oleh tubuh atau di metabolisme. Nah, jumlahnya itu harus tahu. Kebutuhannya berapa? Kalori itu apa sih dok? Bisa jadi ada yang belum tahu kalori Oke, itu apa. kalori adalah jumlah masukan dari makanan yang akan dibakar atau diolah oleh tubuh dalam bentuk metabolisme. Nah, kita kan biasanya kadang suka lihat nih di kemasan makanan, ini kalorinya Nutrition berapa? fact-nya. Betul banget, Nutrition nutrition fact. fact. Ini kalorinya berapa ya? Yes. Kita sih butuhnya berapa? Sebenarnya itu bisa dikonsultasikan ke ahli gizi atau dokter spesialis gizi. Namun sederhananya sudah ada penelitiannya Oh, gimana bahwa tuh, Dok? angka kecukupan gizi masyarakat Indonesia rata-rata di usia produktif itu sekitar 2000. 2000 kalori. Iya, 2000 Ditambah dengan kilokalori. olahraga nggak dok itu? Ya, itu yang harus dimasukkan untuk berat badan yang ideal. Oh, oke. Nah, tapi beda lagi penyesuaian kalau dia yang overweight atau berat badan berlebih, otomatis harus dikurangin jumlah kalorinya. Oke. Pertanyaannya berapa? Jadi sudah ada rekomendasi dari ahli gizi bahwa pengurangan kalori untuk menurunkan berat badan itu sekitar 500 kilokalori per harinya. Jadi yang normalnya mungkin 2000 turun ke 1500. Oke. Kalau di bawah 1000 boleh nggak dok? Nah, sayangnya sudah ada penelitian juga bahwa kalau konsumsi kalori Kalori? itu jumlahnya di bawah 1000, di bawah 800, justru itu berbahaya untuk tubuh. Kalau kita yang mungkin kalori hariannya cuma di 1300 kalori gimana dok? Dibatasin pengurangannya ke 1000. Oh, berarti paling mentok, paling sedikit adalah 1000 Betul. kalori. Ada sih yang 800 tapi efeknya nggak Efeknya bagus. nggak bagus ya dok? Pun yang jumlah kalorinya 1300 kalau bisa nggak usah diturunin lagi karena biasanya tuh berat badannya udah ideal Udah atau ideal justru ya. agak kurang. Kurang. Justru perlu dinaikin. Oke, tuh ya seperti itu ya Sobat Muscle ya. Gimana nih kita baru banget mulai, ternyata udah banyak banget ilmu yang Dokter Farhan bisa sampaikan. Kalau teman-teman Sobat Muscle yang mau tanya-tanya, mau komen-komen spesial seputar, kok bisa sih naik BB pada saat puasa? Seperti itu boleh banget komen di kolom komentar Instagramnya Muscleverse ya. Nah, tadi kita udah bahas gimana sih puasa secara simple yang tadi dokter sudah sampaikan. Sekarang aku mau kasih tahu lagi, mau tanya maksud aku. Oke. Mau tanya nih, kalau pengertian penurunan BB dan kenaikan BB dari segi kesehatan itu seperti apa sih, Dok? Oke, jadi kita harus tahu target penurunan berat badan yang ideal dalam waktu 3-6 bulan itu sekitar 5%, 5-10%. Dari total BB yang kita Yang- punya dari awal. Iya, contoh seperti ini. Kita berat badannya contoh 70 kg. Oke. Berarti dalam waktu 3-6 bulan turun targetnya nggak usah banyak-banyak. Sekitar 5-10% tuh berarti 3,5-7 kg saja. Oh, itu udah bagus banget ya, Itu Dok, sudah yang progresnya ya. direkomendasikan. Kenapa? Karena berdasarkan penelitian juga banyak orang yang terlampau singkat turun berat badannya tapi akhirnya bouncing atau balik lagi. BB yoyo, aku bilangnya suka BB diet. yoyo. Betul. Jadi kayak udah turun nih ternyata balik lagi. Dan biasanya yang turun itu mayoritas air nggak sih dok? Kok kayak gitu? Betul. Jadi yang ternyata terbuang adalah airnya karena Bukan fat dia ya. cuma nahan-nahan haus, nahan-nahan makan. Apalagi zaman sekarang tuh kan banyak tren diet-diet Yes, ya. betul banget. Saking banyak tuh sampai bingung mau dikasih, dok pakai diet apa ya? Diet apa? Diet Korea ada. Ada. Terus diet Golongan aduh, darah. banyak banget golongan darah. Terus kayak bentuk tubuh itu kayak ada yang apel, ada ada yang pear kayak shape. pear shape gitu-gitu. Itu Iya. kayak itu ngaruh nggak sih dok sebenarnya? Atau sebenarnya tuh cuman intinya di kalori aja? Betul. Jadi memang untuk penurunan berat badan sampai detik ini yang terbukti berdasarkan evidence base ya itu adalah kalori defisit. Oke. Itu yang sangat terbukti. Masalahnya untuk mencapai kalori defisit ini banyak sekali metodenya.
ada yang mengurangi waktu makan. Contoh yang Intermittent intermittent fasting. betul Oke, banget. aku tahu. Ada juga yang memilih makanan-makanan yang memang rendah kalori, low carb diet. Ada juga yang low calorie diet semacam itu. Jadi mengurangi karbo, ada juga mengurangi lemak dan segala macam. Tapi pada dasarnya intinya adalah kalori defisit. Kita harus paham apa itu kalori, bagaimana penentuannya, dan nggak kalah penting nggak cuma masalah jumlah, tapi masalah kualitas. Makronutrisi Exactly, makanannya ya, bener Dok. banget. Jadi Betul. jangan cuma melihat, oke nih, contoh ada makanan instan ya, kalorinya sekian. Kalau dihitung-hitung kayaknya nih defisit kalori nih tiap Yes. hari. Tapi kalau kita recheck lagi protein yang didapat cuma berapa? Betul banget. Dengan kalori yang kita bisa peroleh, contoh mie goreng, misal Iya. 500 kalori, proteinnya cuma 3 gram. Iya, sayang banget. Padahal nggak cuma masalah kuantitas. Kalau mau nurunin berat badan harus perhatiin kualitas dari makronutriennya. Dan kebanyakan orang Indonesia gini loh, merasa makanannya tuh udah cukup sedikit. Oke. Tapi ternyata yang banyak apa? Karbohidratnya, Karbonya. lemaknya, protein itu sedikit sekali. Jadi protein itu seberapa penting sih, Dok, biar Oke. teman-teman muscle first tahu gitu loh. Oke, ini bagus banget. Kenapa? Karena protein itu adalah zat yang membantu untuk regenerasi tubuh. Jadi Oke. membentuk sel-sel, membentuk tulang, terus juga membantu untuk berbagai proses penyembuhan tubuh sampai pertumbuhan pun anak-anak, remaja itu dibantu oleh yang namanya protein. Makanya jangan sampai udah makan nasi, makan mie, Mie. double karbo. Itu Padahal benar sering terjadi, Dok. Ya, iya, betul-betul. padahal yang bagus adalah double protein. Contoh udah ada telur, ada ayam, ada ikan, tambah lagi itu bagus banget. Ini juga kenapa aku sempat baca juga penelitian kenapa orang Korea ini kita dari negara tetangga ya, jurnalnya itu dulu sebenarnya rata-rata mereka tuh nggak setinggi yang sekarang loh. Apanya, Dok? Tinggi badan rata-rata populasinya. Oh iya. Ya, jadi memang ada penelitiannya dalam 100 tahun, ternyata di Korea itu terjadi peningkatan tinggi yang cukup drastis atau signifikan. Karena Jadi kalau kita lihat nih orang-orang Korea, mungkin yang udah tua apa yang udah sepuh tuh nggak setinggi anak-anak mudanya. Nah, ternyata mereka tuh ada program dari pemerintahnya bahwa anak-anaknya itu harus diberikan jumlah protein yang cukup dari apa? sesuai. Yang sesuai dari diberikan susu, diberikan telur dan semacamnya. Akhirnya generasinya tuh tumbuh tinggi. Jadi sebegitu pentingnya protein. Berarti karbo nggak penting dong, Dok? Karbo juga penting, namun yang disayangkan adalah protein yang lebih penting malah Dikesampingkan, dikesampingkan. ya. Karena karbo itu kan untuk sumber energi ya, kita bisa beraktivitas. Tapi kalau untuk regenerasi, pertumbuhan, dan macam-macam itu protein jauh lebih penting. Aku mau tahu nih, Dok. Aku mau sampaikan, tapi dokter nanti boleh koreksi. Boleh, boleh. Benar nggak sih, Dok? Sebenarnya tuh kita konsumsi karbo itu sedikit aja sudah cukup karena di setiap protein itu sudah ada karbonya. Oke, jadi sebenarnya untuk protein, karbo, dan lemak atau kita istilahnya makronutrien Iya, itu nutrisi. saling berhubungan. Dalam artian gini, kita konsumsi protein di tubuh nanti akan di metabolisme segala macam dan cadangan sisanya bisa diubah ke bentuk gula atau karbohidrat. Oke. Jadi kalau misalkan ada yang bilang nih, udahlah makan protein aja nanti juga kenyang, itu ada benarnya. Ada benarnya ya, Dok? Karena ketika kita sudah diserap tubuh, protein tadi akan dimetabolisme dan hasil akhirnya ada yang disimpan dalam bentuk gula atau karbohidrat. Gula otot namanya glikogen. Nah, sebaliknya juga gula itu ketika kita lagi puasa nih nggak ada asupan karbo, cadangan gula otot tadi atau glikogen akan dipecah lagi Jadi energi. Jadi makanya protein sebagus itu memang. makanya pada saat puasa kita masih bisa beraktivitas secara full ya, Dok, Karena ya? ada cadangan dari protein, dari lemak, dari karbohidrat. Berarti sepenting itu protein yang harus dikonsumsi Betul ya, Dok. sekali. Apalagi kalau protein itu dari makanan real food, Iya, ya, yang betul. diolah tentunya secara juga ya secara sehat ya. Sehat, betul, Nggak betul. dengan goreng-gorengan yang terlalu banyak mungkin ya, Dok, ya, Iya. seperti itu. Nah, Sobat Muscle First, tadi kita udah bahas nih secara sedikit kurang lebihnya tentang pengertian penurunan BB seperti apa, terus dari segi kesehatan seperti apa. Nah, aku mau tanya, saran makanan yang baik untuk nurunin BB gimana nih, Dok? Oke, jadi memang ini pertanyaan yang cukup bagus. Cukup sering juga ditanyakan. Sering ditanya ya. Betul.
kebiasaan kita adalah makan banyak karbo. Oke. Jadi bukan cukup tapi banyak sekali. Berlebih ya? Berlebih. Nasi pakai mie tadi ya. Yes. Kadang, aduh kayaknya nggak makan kalau nggak makan nasi. Yes, Padahal udah udah makan ada roti. rotinya ada, mie-nya ada, kentangnya ada, semua campur Itu nasi. benar-benar. Oke, jadi harus diubah mindsetnya bahwa tidak harus selalu ada nasi di makanan kita karena sumber karbohidrat tuh Banyak banget, banget. banyak banget benar. Oke, yang kedua adalah pengolahannya. Kurangi yang digoreng deep fried, itu kan minyaknya Banyak ya. banyak sekali. Apalagi yang sudah menghitam minyaknya dok, aduh. Itu karsinogenik juga loh, memicu kanker. Hati-hati Oke. makanya kalau yang terlalu banyak minyak. Kayak goreng-gorengan ya dok ya, apalagi Betul. abang-abang gorengan ya. Apalagi zaman puasa ya, itu loh bener udah banget. kasihan udah capek-capek nahan puasa. ngeliat kayak gorengan. Tong gorengan itu udah hitam tapi pas dimakan kayak rasanya nikmat aja tuh ya dok. Sesekali boleh, Boleh. atau dibatasin satu itu nggak ada masalah. Cuma jangan yang saking laparan nih buka puasa gorengan makan Gorengan 5, terus, makan makan nasi 7. malah hilang ya, makan yang penting malah hilang ya, Makan- betul-betul, Dan Dok. itu kan kalorinya tinggi banget. Tinggi banget benar. Baiknya sih kita ubah pengolahannya ke yang dikukus atau yang dipanggang. Nggak Itu enak boleh. dong. Di air fryer tuh boleh juga loh. Katanya sih dok, aku maunya yang rebus-rebus aja dok. Itu Rebus-rebus gimana? aja. Rebus-rebus juga boleh banget. Cuma ditumis juga nggak ada masalah. Terserah. Yang penting kurangi yang namanya deep fried Fried. karena seberbahaya itu Bahaya itu untuk ya, Dok. kesehatan. Apalagi yang memang berat badannya gampang naik ya. Oke. Karena ada loh ternyata orang-orang yang memang berat badannya tuh cenderung gampang naik. Karena Jadi faktor untuk penentuan berat badan tuh ada dua, faktor intrinsik dari dalam tubuh sama faktor ekstrinsik. boleh dijelasin nggak dok? Boleh, Aku nggak boleh. paham nih dok. Oke, jadi ada dua faktor dari dalam dan faktor dari luar. Maksudnya apa? Jadi yang sudah ada di dalam tubuh kita, contoh genetik, keturunan. Tapi ini bukan jadi faktor yang menentukan semuanya, karena masih ada faktor dari luar. Selain genetik adalah hormon. Oke. Oke, kemudian faktor stres juga. Jadi kan kita kadang gampang stres segala macam. Dan yang faktor dari luar itu juga turut menentukan. Contoh, kebiasaan makan, Oke. kebiasaan pemilihan makanan, selera makan, kebiasaan olahraga itu juga faktor yang menentukan berat badan. Apalagi nih, zaman sekarang sudah ada eranya yang namanya nutrigenomik. Apa itu dok? Kayak nutrition dan genomik alias gizi yang berkaitan dengan genetik. Kita bisa tahu loh zaman sekarang dengan tes DNA, diambil sampelnya dari air ludah atau saliva, terus kita uji ke lab, nanti kelihatan nih hasilnya. Apakah kita cenderung memiliki berat badan berlebih karena metabolismenya yang lambat, atau kita cenderung memiliki berat badan yang turun karena metabolisme yang terlampau cepat, atau berat badan ideal. Nah, itu kan faktor dari dalam tubuh yang mungkin kita bisa tahu. Tetap yang menentukan tubuh kita mau sehat atau enggak diri kita sendiri dengan cara apa? Pola hidup yang sehat. Menarik nih dok. Kan tadi dokter bilang kalau bisa dites ya kan dok. Nah kalau kita langsung diagnosis gitu, kalau kayaknya aku langsung ke dokter gizi aja nih, mendingan seperti itu, atau kita mencoba dulu untuk defisit kalori yang baik? Oke, sebenarnya pilihan keduanya masing-masing nggak ada masalah. Oke. Yang penting kan kita udah coba nih, namanya defisit kalori sebenarnya sederhana loh. Kalau kalian mungkin awam nih, belum terbiasa ngitung kalori, belum terbiasa untuk kayak nyatet gitu ya, karena makro ya nimbang-nimbang. betul, emang harus ditimbang sih dok, Oke. makanya emang agak ribet sih. Jadi memang ada cara yang sangat sederhana, yaitu dengan porsi makan kalian yang biasanya nih, habit atau kebiasaan makan biasanya mungkin ada yang 2 kali sehari, ada yang 3 kali sehari, kurangi saja sepertiganya, terutama karbo dan lemaknya. Jadi aku contoh makan 3 kali sehari nih, pagi, siang, sore. Atau kalau puasa mungkin sahur, berbuka sama sebelum tidur ya, itu 3 kali ya. Nah, tetap makan 3 kali nggak ada masalah, tapi yang biasanya nasinya itu 1 centong, 1 piring, betul, atau betul. 1 porsi yang Iya, cup itu lebih ya. kayak nasi padang ya Iya, dok, yang segede oke. itu. Betul, kurangi aja sepertiganya. Pagi kurangi sepertiga, siang kurangi sepertiga, malam kurangi sepertiga. Itu cara sederhana tapi efektif. Dan keep in mind buat teman-teman, penurunan berat badan yang ideal itu seminggu hanya 1,5 sampai 1 kilo. Bukan 2 dok. Bukan 2 boleh sih kalau memang rencana atau targetnya itu cepat. Tapi yang direkomendasikan 1,5 sampai 1 kilo. Per 1. 1 minggu. Jadi nggak usah yang terlalu
mau Drastis ya, drastis benar-benar gitu. benar dok. Kecuali ada target tertentu, Tentu ya. misalkan teman-teman ada yang mau nikah nih, mau Oh fitting iya, baju benar-benar benar-benar atau benar. ada pemotretan apa itu kan dietnya udah beda lagi, udah sesuai target ya. Tapi kalau yang direkomendasikan biasanya hanya setengah sampai 1 kilo per Itu minggu. berpengaruh pada yang obes kah? Atau sama kayak aku nih, aku ngerasa kayak BB aku kayak udah agak gedean nih dok Oke, gitu. itu Sama nggak hitungannya? biasanya untuk yang overweight sih. Kalau yang Oke, obes tentu itu harus konsultasi ke dokter gizi karena pasti persentasenya akan berbeda berbeda. dan target penurunan berat badan juga akan berbeda gitu. Tuh ya Sobat Masal ya gimana nih? Nah terus aku mau tanya nih dok, kan kita kadang suka bingung nih. Aku mau hari ini aja di dietnya, aku 1 bulan lagi deh. Sebenarnya kapan sih waktu yang tepat untuk naikin ataupun turunin BB tersebut dok? Oke, kita mungkin bahas penurunan BB dulu Mhm. kali ya. Kapan waktu yang tepat? Ketika sudah siap. Oke. Bener. Karena ketika belum siap, belum mau untuk merubah pola hidup, percuma rasanya. Oke, jadi sudah ada penelitiannya nih, ada menarik sekali bahwa dari 3 percobaan. Pertama, dalam 3 bulan ada beberapa kelompok orang yang diminta untuk mengurangi jumlah kalori hariannya. Jadi asupan Mhm. makanan dibatasi. Yang kedua, tidak mengurangi asupan makanan biasanya, tapi dia diminta olahraga, Diperbanyak diperbanyak aktivitasnya. aktivitasnya, olahraga rutin, dan ketiga kombinasi keduanya. Jadi Oke. yang dikasih makan sama, maksudnya Makan makan dibatasin sama aktivitas aktivitas olahraga. olahraga. Nah, ternyata dalam 3 bulan ini fakta yang menarik sekali bahwa yang dijaga pola makannya dan yang dijaga pola makan ditambah olahraga itu nggak beda jauh loh, Signifikan ya? sama-sama turun. Oh, Jadi yang membedakannya apa dok? Jadi memang ternyata dari hasil penelitian itu, kesimpulannya adalah dalam 3 bulan pertama, faktor yang menentukan untuk penurunan berat badan adalah menjaga pola makan, membatasi asupan kalori dibanding kombinasi dengan olahraga. Namun setelahnya sih memang harus kombinasi keduanya. Aku kurang setuju dok. Kenapa tuh? Kenapa? Karena kalau orang nggak olahraga, nanti jadi budidayanya tuh ya nggak mau olahraga Iya, lagi. betul. Padahal itu baik lagi untuk kesehatan Betul. jantung ataupun Iya, otot kita. Selain daripada itu, ketika kita melatih olahraga, menaikkan massa otot itu kan jadi lebih poin untuk betul. kita punya asupan lebih banyak, tapi nggak gampang untuk naik Betul BB-nya kan sekali. dok? Aku Gitu. setuju sama yang itu. Dan kesimpulan lainnya juga dari jurnal tadi adalah bahwa penting untuk jaga pola makan dan juga berolahraga. Namun, kalau hanya olahraga tanpa jaga pola makan, Itu tanpa lebih minim ya dok. mencukupi kebutuhan makronutriennya termasuk protein tadi, itu malah rasanya sia-sia. Sia-sia. Tetap bagus olahraga sampai Olahraga jaga tetap pola bagus makan. dong, Dok. Bagus Karena biar nggak banget. gelambir. Karena kan Betul. apalagi yang obes, itu pada saat dia bisa turun drastis, Mm-mm. pasti kan dia punya gelambir, ada skinny Betul. fat, Karena masalah turun berat badan tuh bukan hanya masalah angka angka berat badannya, aja, tapi kan betul. komposisi Komposisi tubuhnya juga tubuhnya, lemaknya, mhm, ototnya, dan segala macam. Jadi tetap sebenarnya bagus diimbangi dengan kombinasi dengan olahraga. olahraga. Oke. Nah, selain itu, Dok, kira-kira nih, kenapa sih BB kita bisa naik pada saat puasa dan gimana pencegahannya supaya tidak terjadi lagi? Oke, balik lagi ini yang awal karena mungkin banyak yang keliru dalam pemilihan makanannya. Buka puasa pakai gorengan. Boleh dibatasin ya satu aja cukup atau sesekali. Supaya lidah ini nggak ini Oke, ya, Dok. sebenarnya kita bisa pilih yang gorengan kan temannya ada arem-arem ya. Itu kan nggak digoreng, sebenarnya dia dikukus ya. Harum-harumnya gimana dok? Aku Yang kayak lupa. lontong, yang kayak lontong. I know, Ya, I know, ya, lontong ya, kan ya. nggak digoreng minyak kan. Nah, itu boleh lah. Dia kan Mhm. ada karbohidratnya, tapi ya jangan terlalu banyak juga. Terus kalau mungkin teman-teman suka yang dipanggang kayak dada ayam, itu Yes. boleh banget. Terus kalau mungkin mau ngurangin minyak bisa yang ditumis, Tumis, ya yang betul, direbus, betul. itu boleh banget. Dan lagi tren juga kan pakai air fryer Air fryer sekarang. itu Nah, bahaya nggak sih dok sebenarnya? sebenarnya untuk sejauh ini sih belum ada efek yang gimana banget sih, karena kan itu juga produk baru dan perlu penelitian jangka Benar, jangka panjang. panjang. Sejauh ini sih masih terbilang aman. Dan direkomendasikan banget ya dok ya. Apalagi teman-teman yang mau ngurangin Minyak, minyak, ya sih karena benar-benar benar. jauh lebih berbahaya minyaknya Iya gitu sih loh. benar-benar sih dok. Apalagi kalau jangka panjang ya, kalau kita sudah sampai yang namanya kolesterol, udah tinggi kolesterolnya, itu kan bisa pembuluh darah tersumbat. Itu nggak main-main penyakitnya, bisa serangan jantung. Wah,
Itu pokoknya ngeri sih kalau sampai kayak gitu. Tuh ya Sobat Muscle boleh diperhatikan ya, ternyata kalau kamu nggak mengatur pola makan kamu yang nggak baik, itu berpengaruh ke semua segala penyakit. Jangan sampai kamu udah kena sakit dulu baru deh tuh pusing mikirin gimana cara Lebih baik mencegah menyembuhnya. Yes, memang. betul banget. Nah, terus aku mau tahu nih dok, penyakit apa aja kalau misalnya BB kita terlalu besar ataupun obes? Oke, ini tadi udah ke spill dikit-dikit Oh, ya. oke. Serangan jantung itu Oke. mungkin terjadi loh teman-teman. Karena kolesterol ya, penumpukan lemaknya. Bayangin pembuluh darah kita tuh kayak selang. Oke, Selang kayak kan pipa ya? kayak pipa. Kadang kan ada lumutnya ya. Iya, Kadang betul ada betul betul betul. lumutnya atau ada apa yang Sampah-sampahnya ya. sampah-sampahnya. Nah, itu yang ibaratnya adalah lemak atau kolesterol yang ada di pembuluh darah. Bayangin selang tadi yang harusnya nyemprotnya normal, kalau ada hambatan dia makin kenceng Kencang dong, ya, betul. alias tekanan darahnya makin tinggi. Tinggi. Jadi selain dari serangan jantung bisa ke tekanan darah tinggi atau hipertensi. Nah, ini silent killer alias pembunuh diam-diam. Banyak orang yang mungkin nggak tahu, nggak cek tensinya berapa, Hmm. tiba-tiba tensinya udah tinggi. Akibat obes. Betul, bisa nanti dampaknya ke stroke, tiba-tiba stroke, atau tiba-tiba serangan jantung, itu bahaya sekali. Kemudian obes karena kebanyakan asupan karbohidrat, Mhm. kalori tadi, itu juga cenderung menyebabkan yang namanya diabetes, kencing manis ya kalau istilah awamnya. Nah, itu kan penyakit yang kronis ya, jadi Mhm. menahun terus menerus. Kalau bisa dicegah, kenapa enggak gitu? Karena kan yang namanya diabetes, gula darahnya tinggi, Hmm. itu banyak banget efek buruknya. Contoh, luka jadi sulit sembuh, Oke, terus betul. juga kadang mengganggu penglihatan, bisa juga Pernafasan mungkin. pernapasan. Kalau dia udah sampai gula terlampau tinggi, napas tuh bisa sampai sesek loh. Berarti bisa mati mendadak dong, Dok. Oke, jadi ada istilahnya ketoasidosis diabetikum. Apa itu? Itu adalah ketika kondisi tubuh gulanya terlampau tinggi, darah itu akan menjadi lebih asam. Karena metabolisme tadi darah lebih asam, akhirnya tubuh akan merespons dengan napas cepat. Nah, itu termasuk kondisi gawat darurat. Harus segera diturunkan gula darahnya. Kalau enggak, memang bisa berbahaya sampai berakibat fatal. Banyak, makanya teman-teman jaga Nggak berat sesimpel badan, itu nggak ya ternyata sesimpel ya. itu ternyata. Ternyata jadi obes ini bukan suatu gaya hidup yang sehat Iya, ya. betul. Tuh ya Memang teman-teman ya. harus berusaha untuk menurunkan berat badan. Perlahan, nggak harus yang cepet-cepet. Kita nggak menuntut orang itu harus semuanya ideal, enggak. Tapi menuntut semua orang mau berusaha untuk hidup Gaya sehat. hidup sehat. Nah, gaya hidup sehat ini yang masih belum orang tuh berpikir, oh ternyata memang sepenting itu ya. Betul. Gitu Sobat Muscle. Nah, kalau Sobat Muscle mau tanya lagi seputar seputar Muscle First, live yang Muscle First bersama dengan Dokter Fahan mengenai kenaikan BB. Kenapa sih kok aku bisa banget cepet banget sih naik BBK pas puasa? Padahal aku udah makannya bener-bener dijaga. Tuh, bener-bener dijaga dok. Kayak aku makan tuh kayak cuman pagi tuh makan telur, terus makan minuman-minuman protein-protein gitu Oke. dok. Tapi pada saat buka puasa dia mungkin babat habis kali ya. Jadi Gorengannya, kalorinya takjil. habis di sana. Takjil tuh manis Tinggi banget loh. banget dok, Iya, itu kalorinya gulanya, aduh tinggi Tuhan. banget. Itu gulanya tinggi banget yang bener-bener kalau misalnya kamu nggak ngatur kayaknya bisa kena diabetes Betul. gitu deh gara-gara Ya, itu ya. betul karena kurangi makanan manis juga salah satu faktor yang penting. Mengingat nggak cuma minyak atau lemak yang berbahaya, tapi karbohidrat yang terlalu tinggi juga berbahaya. Caranya dengan apa? Mengurangi makanan yang manis. Gitu. Oke, gimana nih? Sobat Masal sampai sini udah paham belum? Kalau misalnya emang belum paham, nanti tinggal di komen aja karena kita akan next ke topik kita yang berikutnya nih. Ya? Oke. Oke, tadi kita udah bahas sedikit-sedikit tentang puasa itu seperti apa, makanannya seperti apa. Kira-kira nih dok, sebelum kita ke tahap berikutnya nih, ke topik berikutnya, aku mau tahu dong step closing dari dokter itu mengenai yang tadi kita bahas itu apa intinya deh. Intinya teman-teman itu harus mulai aware sama yang namanya kalori, metabolisme tubuh, harus tahu kebutuhan kalorinya Berapa ya, berapa. Itu betul. bisa diukur, bisa dikonsultasikan juga. Kemudian jangan lupa untuk selalu mencukupi yang namanya makronutrien.
Entah itu karbohidrat harus cukup ya, jangan berlebih. Protein ini bagus sekali dan juga lemak. Ditambah dengan mikronutrien seperti vitamin itu boleh banget. Seperti itu ya. Jangan sampai nanti udah sakit dulu, baru deh tuh. Aduh, itu udah banyak banget ya. Indonesia banget ya kalau kayak Iya. gitu ya. Nah, selanjutnya aku mau tanya nih dok, kalau misal solusi apa sih yang harus dilakukan ketika kamu nih lagi mau berpuasa, BB-nya naik, dan pada saat melakukan program penurunan BB? Oke. Mungkin jadi apa ya, challenge juga ya, tantangan buat teman-teman yang mau banget nih nurunin berat badan tapi lagi puasa. Oke, mungkin asupan makanannya sudah berkurang ya secara nggak langsung. Tapi paling diatur aja pemilihan makanannya. Yang jadi PR kedua adalah olahraganya Yes, gimana gimana? Nah, gitu. olahraga sebenarnya olahraga apa sih dok yang bagus untuk kita lagi mau turun BB gitu? Oke, jadi memang olahraga itu baik boleh dilakukan pagi, kemudian sore, kemudian malam itu masing-masing ada manfaatnya. Ada plus ada minusnya masing-masing. Bagaimana pada saat berpuasa? Yang direkomendasikan oleh Kemenkes sendiri itu 30 menit sebelum berbuka, jadi mungkin sekitar jam 5.30 dengan intensitas yang ringan hingga sedang. Jadi Oh, berarti boleh berat nggak usah yang dong. berat-berat. Kenapa? Karena pada saat itu tubuh kan nggak mengkonsumsi apapun ya. Jadi cadangan karbo, cadangan lemak itu bisa dibakar habis. Makanya itu waktu yang efektif untuk menurunkan berat badan. Berarti untuk orang yang mau turunin BB pada saat dia masih Puasa berpuasa, itu sebaik sangat-sangat direkomendasikan untuk betul, olahraga. setengah jam sebelum berbuka. Nanti saat berbuka boleh makan tapi tahu Dengan porsi yang batasannya. cukup, baru kalau misalnya mau melanjutkan lagi olahraganya mungkin boleh kali ya Iya, dok ya. jadi pilihannya ada dua, 30 menit sebelum berbuka atau 1 hingga 1,5 jam setelah berbuka. Jadi jangan pada saat perutnya masih penuh. Full ya, Full, betul-betul. itu kurang efektif. Terus kadang juga sampai mual, Iya, sampai sampai mual, sampai muntah. muntah ya benar-benar dok. Nah, tapi banyak orang yang berpikir aku semakin banyak olahraga maka semakin banyak mengeluarkan kalori. Itu benar nggak dok? Statement seperti itu? Oke, semakin banyak berolahraga dengan intensitas yang sama, dengan durasi yang berlebih, tentunya memang kalori yang dibakar akan lebih. Namun sebenarnya olahraga itu nggak perlu lama-lama. Lama-lama ya. Yang penting konsisten. Nah, idealnya berapa? Untuk memaintain berat badan ideal itu adalah 30 menit per hari dengan frekuensi 5 kali dalam seminggu. Contoh misalkan jalan santai atau sekarang tuh yang efektif menurunkan berat badan ada jalan cepat, Oh, oke. bukan lari tapi jalan cepat. Itu sangat efektif karena kalori yang dibakar cukup tinggi dan terbilang murah Iya, untuk jalan betul, cepat ya. betul. Karena nggak perlu biaya apa-apa, Dok. Betul. Tinggal keluar komplek, jalan sekeliling komplek, Oke. udah selesai. Setengah jam aja itu udah cukup dan cukup efektif. Tapi teman-teman mungkin ada yang sekaligus hobi ya, mungkin mau ngedance atau memang suka nge-gym, angkat beban itu boleh sekali. Karena ternyata dengan olahraga mengangkat beban itu juga cepat untuk menurunkan berat badan. Nggak cuma kardio. Tapi walaupun lebih bagus kardio sih Lebih tetap. efektif berarti yang mana nih, Dok? Atau di Kardio. combine? Combine boleh karena kan selain untuk menurunkan berat badan kita juga mau performa muscle atau otot tuh maksimal. Meningkat, ya Jadi maksimal. kombinasi boleh, tapi ya memang lebih efektif yang namanya kardio untuk menurunkan berat badan ya. Bagaimana dengan yang obesitas, Dok? Kardio itu apakah direkomendasikan? Oke, jadi untuk yang teman-teman obesitas harus ada penyesuaian, terutama di bagian Lutut ya, lututnya, biasanya ya, betul betul. kan? Lutut itu weight bearing ya, kita menopang beban tubuh itu di lutut, di kaki. Makanya teman-teman yang obesitas biasanya ada masalah sama lututnya. Kalau olahraga yang terlalu intens ya, yang mungkin lari apa gimana atau lompat-lompat itu kurang Kurang rekomen ya, kurang Dok. rekomen karena akan mencederai lututnya. Sehingga diubah ke olahraga yang lebih sederhana. Contoh squat, squat yang nggak naik turun ya. Yes. Jadi bukan yang HIIT ya, high intensity Oh, oke interval ya. Hit training. cardio HIIT, atau ya, ya, hit cardio. Kita HIIT, kita betul. awamnya tuh hit HIIT, cardio, ya Dok. itu kan yang sampai wah, Yes. sampai loncat-loncat segala macam enggak. Jadi lebih yang santai, tapi tetap ada otot-otot yang kepake, terus ada pembakaran dari metabolisme tubuh. Jalan santai. Jadi jogging di atau treadmill juga jangan yang Cepet-cepet cepet-cepet, ya. jalan jalan agak cepet aja lah. Terus boleh angkat beban itu nggak ada masalah. Dengan posisi yang harus aman ya Ya, tentunya tentu ya. ya. Betul, betul, betul.
Nah, kalau yang obes lebih rekomen ke angkat beban atau enggak sih dok sebenarnya? Atau Oke, kardio aja tetap? tetap sebenarnya kombinasi Kombinasi sih. lebih bagus ya? Cuma biasanya di awal itu memang kita fokus ke kardio dulu. Oke. Karena apa ya, teman-teman yang obes kadang merasa lebih lemas gitu loh untuk angkat beban Beban. gitu. Jadi perlahan lah, kardio dulu sampai berat badannya udah mulai turun, nanti dilanjut angkat beban. Intinya sebenarnya kombinasi, cuma Mhm. jangan langsung dikasih Iya, itu semua. betul betul betul. Kadang stres Stres duluan. ya. Aduh, udah deh Nah, nggak bisa nanti yang angkat ada beban. malah nggak mau, Malah nggak mau, jadi nggak nggak kebiasaan konsisten. baru Iya gitu betul ya, betul betul. betul betul ya dok ya. Nah tuh sobat masal, jadi kalau misalnya kalian mau aktivitas olahraga boleh banget kok, nggak hanya di rumah aja, tapi bisa ke outdoor, mungkin ke Iya, taman ya, kayak apa pertama sih kalau mau nyari-nyari buka puasa itu dok? ngabuburit. Ngabuburit, Sampai nah itu kan jalan-jalan. ngabuburit Iya. jalan-jalan, bawa anak, Iya. nyuapin anak ya kan, nggak terasa oh udah keliling komplek 30 menit Menit, bahkan iya, 1 jam gitu kan. betul. Nah kendalanya itu biasanya ada yang ibu rumah tangga sama ada yang pekerja dok. Nah itu sering Waktunya. banget waktunya gimana dok? Oke, jadi kita pakai opsi yang kedua. Kalau memang nggak sempet setengah jam sebelum buka puasa, karena mungkin ibu rumah tangga nyiapin buka Iya nih, betul banget, ribet nyiapin banget buka kayaknya atau ya. yang suaminya kerja kantor, aduh belum belum sampai nih, belum Makanya, sampai macet betul di macet jalan ya segala betul macam. betul. Nah, kita pilih opsi yang kedua yaitu setengah jam atau 1,5 jam setelah berbuka. Nah, mungkin habis sholat tarawih, Iya. nah itu boleh olahraga. Apa, misalnya di rumah, sekarang kan zamannya home Hard workout. workout, yes Kayak betul. ikutin Atau bawa personal trainer ke rumah, coach ke boleh. rumah itu juga bisa Atau dok, kalau udah sempat banyak. nge-gym juga bagus Bisa banget banget ya. sih. Jadi sebenarnya pilihan olahraga itu banyak, bisa dilakuin asal yang penting apa? Konsisten. Konsisten. Iya kuncinya di situ ya dok ya. Betul. Gitu. Nah, dokter sendiri konsisten ke olahraga? Ya, Aduh, ini boleh di karena sebisa mungkin disempetin disempetin sih. ya. Nah, karena kan dokter sendiri kan juga pasti sibuk nih. Mungkin Iya, ada teman-teman kita yang lain yang mungkin kesibukannya kurang lebih mirip kayak dokter iya. gitu kan. Apalagi kalau kita yang suka jaga malam, shift Jangan, malam, iya. itu gimana dok? Oke, kita cari waktu ketika kosong. Contoh olahraga pagi. Kalau aku sih sukanya home workout ya. Mhm. Karena mungkin nggak sempet ke gym gitu. Oke. Modalnya cuma paling matras ya. Iya sih, itu betul banget Matras, sih dok. terus buka sekarang gampang cari video-video Di YouTube, di YouTube, di, aduh, di di itu sosial sosial media media, manapun. iya, di platform itu banyak. Ya bisa diakses di website juga Ya. ada segala macam. Nah, Betul-betul. jadi gampang aksesnya. Terus tinggal pilih yang sesuai sama tubuh. Kalau mau konsultasi ke personal trainer boleh banget karena kan setiap orang itu kebutuhan olahraganya Beda-beda. beda-beda. Ada resep olahraga juga lah ternyata. Apa itu dok? Ya, jadi dokter pun ada yang spesialis kedokteran olahraga. Jadi resepnya bukan obat, tapi resep olahraga. Oke. Jadi, Berarti tiap orang punya kayak kamu hari Senin nih aku saranin iya, olahraga kardio apa gitu ah. ya dok. Dan itu personalized, tiap Itu orang kalau beda-beda. kita ke rumah sakit itu Ada kita carinya apa dok? Dokter dokter apa? spesialis kedokteran olahraga atau SPKO. Oh, cuman Biasanya, udah banyak belum sih dok nah, rumah sakit yang kayak kalau gitu? dibanding sama dokter-dokter spesialis lain sih mungkin belum Masih terlalu sedikit banyak. ya. Dan fokusnya memang ke teman-teman yang apa ya, atlet, pemain olahraga gitu. Oke. Itu pasti ada resepnya tuh. Karena itu personalnya. Tapi teman-teman kalau mau konsul juga boleh, karena kan setiap orang berhak untuk akses Yes, betul kesehatannya. betul betul betul. Betul. Wow, aku baru tahu tuh ya ada dokter olahraga. Iya Ah, ada. boleh deh dicoba deh. Nanti aku hubungin temanku yang dokter ada. Nah, tuh sobat masal gimana nih? Menarik sekali ya. Jadi kalau misalnya nanti kamu yang mungkin punya dana lebih kali ya dok ya, karena Mm-mm. mungkin kayak gitu nggak di cover BPJS kali ya dok? Untuk saat ini belum sih Belum sepertinya. ya. Nah, karena kan konsumen masyarakat Indonesia kan nggak semuanya menengah ke atas Iya, kan, betul. nggak mengcover semua menengah ke atas, ada juga yang menengah ke bawah. Gimana solusinya yang menengah ke bawah dok? Oke, mulai cari-cari edukasi-edukasi tentang kesehatan karena sekarang banyak banget ilmu-ilmu tentang menjaga kebugaran, terus juga cara menurunkan berat badan. Tapi pastiin cari dari sumber yang valid. Boleh ahlinya seperti dokter atau mungkin nutritionist atau ahli gizi yang memang kan mereka bekerja di bidang ini ya, di bidang Yes, betul. kesehatan, di bidang gizi. Jadi boleh cari yang secara gratis atau mau konsul, sekarang zaman konsul online ya. Mhm. Ada beberapa platform yang menyediakan konsul online, itu ada dokter spesialis gizinya juga.
Nanti bisa dikasih resep Banyak makanannya, ya makanannya ya dok. pola makannya, jam makanannya segala macam. Sebenarnya zaman sekarang akses kesehatan tuh jauh Lebih lebih canggih mudah, ya dok. lebih Betul betul. canggih. Apalagi eranya COVID kemarin, dimana Iya. kita jadi terbiasa Terbiasa namanya online ya online, bener-bener iya. dari obat aja nggak tiba-tiba cukup-cukup dateng Datang nyampe. teleconsultation itu sekarang bisa banget dilakuin. Jadi nggak usah perlu khawatir lagi gitu ya. Jadi dari segi komponen makanannya bisa secara diolah dengan baik. Mm-mm. Jangan semua serba instan ya kan dok? Betul. Betul. Nah tapi kalau mau instan secara konsultasinya lewat online Online itu bisa. bisa Ya, gitu. apalagi kalau teman-teman yang keterbatasan kayak sambil kerja nggak Yes, mau betul banget cuti tuh dok. apa. Heeh. Iya, sekarang bisa Karena ke rumah sakit akses. aja tuh perjalanan dari sini ke rumah sakit aja udah makan waktu gitu Udah loh. gitu nanti pasti harus minta surat berobat dulu Iya, kan buat cuti bener sakit. itu bener banget dok. Udah Biar, biasa itu. nah, udah paham tuh ya. Udah paham. Nah, gimana sobat Masuk? Ih, kayaknya seru banget ya sama dokter Farhan Iya. hari ini ya. Tenaga masih ada dok? Masih Puasa? kuat puasa. Alhamdulillah. Nah, kalau sobat Masel mau tanya-tanya lagi boleh banget karena kita sebentar lagi bakal ganti topik nih. Iya. Sebelum kita ganti topik, aduh Kak, aku inget nih tadi tanyanya apa ternyata lupa. Nah, itu boleh langsung diketik di komen aja. Kalau misal kamu yang juga belum follow Instagramnya Muscle Force, boleh di follow dulu supaya setiap saat Muscle Force ada event-event, live atau produk-produk Muscle Force kalian bisa tahu lebih dulu nih. Seperti yang Dokter Farhan katakan, protein itu penting banget untuk kesehatan tubuh. Betul, Seperti betul. itu. Yuk, next Kak. Nextnya, oke, aku mau jelasin dulu nih dok. Aku jelasin dulu ya. Sekarang Boleh. gantian aku yang ngobrol. nih, Boleh, Dok. silakan, Kak Nah, Grace. jadi Muscle First itu banyak banget produk yang menunjang protein seperti yang sudah pernah aku notice dari awal pertama kali live ya. Kita ada yang kasein ya. Kasein ini dia tinggi protein, rendah kalori dan daya serapnya lambat. Dia sekitar 8 jam penyerapan ke tubuh sehingga dia membantu kamu yang lagi intermittent fasting, OCD ataupun berpuasa. 24 gram protein tapi kalorinya cuma di 120. Di mana lagi kalau bukan di kaseinnya Muscle Fast. Selain daripada itu kita juga ada si Pro Whey dari Muscle Fast. Dia ini tinggi protein, daya serapnya juga standar. Jadi buat kamu yang aktivitas untuk olahraga angkat beban ataupun kamu yang lebih ke kardio atau kamu yang uang jajannya masih sedikit-sedikit deh, aku nabung-nabung dulu deh Kak, yang masih harga terjangkau. Boleh banget pakai Pro Whey Muscle First, mengandung 24 gram protein di 140 kalori dengan pilihan rasa yang lumayan banyak. Jadi nggak bakal bosen, kayak gitu ya. Sama yang terakhir lagi nih Kak, yang paling premiumnya lah. Aku bilang kalau kita tuh kayak BBM tuh BBM yang premium lah Kak. Oke. Barang branded tuh yang premiumnya lah gitu ya. Dia paling tinggi proteinnya Kak. Kakak bayangin cuman di 140 kalori. Proteinnya ada di 27 gram. Wow. Ayam bakar kalah Kak. Kalori ayam bakar kalah sama si kalori si Pro Whey Solid. Padahal udah dada ayam. Padahal dada ayam ya, takaran proteinnya sama ya dok ya. 100 gram dada ayam itu kan kurang lebih sekitar 25 sampai 30 Dan kita gram. nggak usah enak-enak Enak-enak, makannya. nah itu solusinya ya guys. Jadi kalau misalnya kamu, aduh aku dari kemarin kayak intinya protein, memang protein sepenting itu. Bukan hanya untuk kalian yang mau fat loss, bukan hanya kalian yang mau naikin BB, tapi memang tubuh secara normal membutuhkan protein yang cukup seperti itu ya. Nah, jangan khawatir juga teman-teman karena kita sudah bersertifikat halal, kita juga sudah BPOM dan sudah banyak juga sertifikat internasional seperti Labdoors dan kita sudah menjadi top brand di 2024 ini ya. Dan kalau kakak semua nih yang sobat-sobat muscle mau pembelian Muscle Force di e-commerce yang sudah ada, boleh banget cek di websitenya Muscle Force atau enggak boleh di follow dulu Instagramnya Muscle Force supaya kita ketika kita lagi bikin snapgram atau informasi-informasi yang dibagikan melalui konten-konten di Muscle Force, kakak bisa langsung check out dan payment di situ. Seperti itu sayangku. Jadi bahas protein ya. Yes. Mungkin teman-teman penasaran sehari tuh butuhnya berapa sih? Nah itu dok, karena tiap orang itu punya kadar protein masing-masing, tergantung usia, umur, aktivitas. Nah Oke. gimana nih dok?
Oke, jadi memang untuk pengukurannya yang ideal ya, kita nggak ngomong yang orang lagi kebutuhan khusus atau Yes. apa, yang rata-rata itu butuh 0,8 sampai 1 gram per kilogram berat badan. Contoh dok. Contoh, aku sekitar 70 nih, Mm-mm. berarti kita anggap yang 1 gram ya, butuhnya 70 gram Per protein hari per untuk kita harinya. bisa hidup sehat lah ya dok, Betul, seperti apalagi itu. yang mau menambah massa otot itu pasti akan lebih Lebih dari itu, tinggi, bisa lebih satu tinggi. setengah hingga dua Dua, kali. dua kali. Nah, teman-teman, gimana sih cara mencukupi kebutuhan protein? Bener banget tadi boleh dari makanan yang real Real food, food, dada ayam. Cuma kan kadang masalahnya enak enam, dok. Tuh kayak cuman itu bosen itu aja. aja. Rasanya Mm-mm. mungkin teman-teman ada yang lebih suka yang manis atau yang creamy-creamy ya. Bisa dibantu dengan berbagai produk yang memang proteinnya tinggi. Yes, betul Itu banget. bagus banget. Karena di zaman sekarang tuh banyak pilihan ya. Betul betul betul. Kalau Jadi pilihan ya tergantung dari sobat-sobat muscle dok. Kita nggak bisa, ayo pakai ini aja, nggak bisa. Nah, betul. Yang penting Gitu. udah tahu nih pilihannya banyak, tinggal tergantung kebutuhan kalian dan kemauan kalian seperti apa. Karena protein tuh bagus banget. Contoh kan kita lagi mau membentuk massa otot Yes. nih. Apa yang terjadi pada otot ketika kita melakukan latihan fisik? Sebenarnya ada micro tears Apa tuh dok? atau luka-luka yang kecil pada ototnya. Fungsinya? Fungsinya apa? Sama kayak halnya kita luka di kulit ya, contoh. Lama-kelamaan dia akan tumbuh kembali kan. Nah, luka pada otot ini dalam hal yang positif konteksnya. Jadi ketika luka akibat aktivitas itu diimbangi dengan kebutuhan protein yang tercukupi. Protein tadi kan untuk regenerasi sel ya. Nanti ototnya akan tumbuh jauh lebih besar lagi, akan membesar dan terbentuklah otot yang mungkin teman-teman di sini ada yang targetnya seperti itu ya, Yes, untuk betul membangun banget. massa Masa otot. Jadi otot. protein penting banget. Nah, seperti itu ya mau sobat muscle ya. Saatnya sekarang nih yang ditunggu-tunggu dok. Apa tuh? Sesi tanya jawab. Asik. Nah, gimana nih sesi tanya jawab? Coba kakak boleh bacain komennya. Oke, menarik sekali ini karena sering ditanyain juga oleh pasien-pasien. Dok, saya tuh punya asam lambung, boleh puasa atau enggak? Yes. Oke, jawabannya adalah boleh selama asam lambungnya tidak kambuh ya. Oke. Dengan catatan harus sahur dengan makanan-makanan yang cukup, kemudian hindari juga makanan pemicu asam lambung. Oke. Contoh, asam, pedas, Pedas, kopi, kafein ya iya. betul. Mohon maaf juga ngerokok ternyata itu juga memicu Yes. asam lambung loh. Asapnya ketika dihirup, selain masuk paru, dia juga ada yang masuk ke lambung. Ketika asap masuk ke lambung, dia memicu lambung teriritasi, akhirnya menghasilkan banyak asam lambung. Kemarin dokter Eva juga udah membahas hal yang Oh sama iya, dok. Jadi oke. poinnya dokter sampaikan, berarti bener ya rokok itu sepengaruh itu ya. Gitu Iya loh dok, aku betul. kira masa sih rokok kayak gak ada kaitannya ya Oke. gitu ya. Ternyata dokter Farhan sampaikan hal Sama. yang sama nih teman-teman ya. Jadi perhatikan nih ya, kalau kamu yang punya asam lambung, perhatikan juga kalau asam lambung itu seberbahaya itu akibat rokok. Rokok. Oke, kemudian juga minum obatnya yang teratur. Karena gini loh, banyak teman-teman yang mungkin ngalamin asam lambung naik ya, mungkin GERD, mungkin dispepsia, yang nyeri ulu hati nggak enak banget. Udah dikasih obat sebenarnya, udah dibilang minum 2 kali atau ada yang 3 kali. Tapi kadang diminum sekali aja, udah enakan deh, nggak usah minum Itu bener lagi. banget sih dok, itu bener banget sih Iya, dok. makanya harus rutin karena sebenarnya pengobatan yang ideal tuh bisa 2 hingga 4 minggu loh. Atau Oh, bahkan ada yang 8 minggu. Makanya kalau diminta kontrol sama dokter, kontrol ya. kontrol. Dan itulah kenapa kok sakit maku nggak Nggak sembuh-sembuh. Ya sembuh-sembuh belum ya, tuntas betul betul berobatnya, betul. baru Karena dia udah sekali. rusak, Iya, ya betul ya. baru sekali enakan, udah nggak usah minum obat, nanti juga nggak Nggak kambuh lagi. lagi, Tahunya kabur kambuh lagi, nggak bisa lagi. puasa. Tapi dari jurnal juga sudah diteliti bahwa puasa Ramadan itu bagus untuk pengidap GERD. Oh, Jadi yang asam lambung naik, dia boleh berpuasa selama tidak kambuh ya, dengan melakukan pola hidup sehat, menghindari hal-hal pemicu asam lambung tadi, kemudian juga minum obat teratur, ternyata itu akan membiasakan lambung. Puasa itu akan membiasakan kondisi lambung agar tidak menghasilkan asam lambung berlebih. Tapi memang dalam seminggu awal dia tuh rasanya nggak nyaman. ya sih pasti sakit. Iya. Kayak beraktivitas jadi juga lebih Mm-mm. Tapi berat. betul, tapi setelahnya dia udah terbiasa dan nyaman-nyaman aja. Oke, next kak.
Dok, biasanya kalau puasa kan gula darah turun, itu wajar nggak sih? Betul. Jadi memang saat puasa kita bisa ke kondisi yang namanya hipoglikemi atau kurang darah. Kenapa bisa kurang darah? Kenapa bisa kurang gula darah? Hipoglikemi itu kurang gula darah ya. Karena pertama asupannya memang kurang. Jadi teman-teman, bukan gula tuh bukan berarti gula pasir ya, tapi bisa didapat dari karbohidrat. Kadang sahur cuma minum air Iya, apa putih, kenyangnya yang dok? nggak Aku ada tuh kesel gulanya. kadang kayak gitu. Iya kan, males makan, minum aja, minumnya air putih nggak ada Yes, gulanya, ya lemes lah betul betul. sepanjang puasa. Tandanya apa? Hipoglikemi pertama, dia mulai yang namanya gelisah. Dia Oke. gelisah, nggak nyaman. Terus dia mulai yang kayak kelaparan hebat gitu loh, bener-bener lapar. Kayak nggak bisa kontrol gitu ya dok ya, Jadi dia benar-benar. lapar, aduh puasa nih kapan sih buka? Nah itu udah tanda hipoglikemi. Kemudian lemas-lemas, sampai kadang ada yang pucet, ada yang sampai pingsan, keringat Kalau udah di dingin. tahap itu seharusnya seperti apa dok? Sebaiknya memang dibatalkan, Dibatalkan. karena pengobatan hipoglikemi adalah untuk yang ringan ya, dikasih air gula, Oh, diminum air teh gula. manis lah ya dok ya, Boleh. seperti itu. Makanya kenapa orang yang buka puasa biasa dia minum dengan yang Manis, manis-manis. asal jangan terlalu manis, nanti Iya, gulanya langsung naik. naik ya betul Ada juga. juga sih produk yang memang memecah gulanya tuh lebih lama. Beberapa makanan ada yang dipecah oleh tubuh lebih lama karbohidratnya, jadi dia akan terjaga gula darahnya. Contoh produk kedelai itu, Oke, kacang-kacang kedelai kacang-kacangan. ya. Ya, Berarti kalau kayak tahu tempe gitu-gitu bisa. iya, selain proteinnya bagus, itu juga bagus. Bisa juga dari susu Oh, kedelai susu gitu. kedelai oh ya betul-betul Atau dok. produk olahan kedelai lain gitu. Next kak, Oke, dok, aku suka lewat ODS. Nah, setelah puasa ini, beda naik padahal puasa makan Oke, riwayat obes berarti sekarang udah turun ya. Jadi balik lagi tadi namanya berat badan itu kan ada faktor dari dalam dan dari luar. Kalau memang riwayat obes, kemungkinan dia memang genetiknya cenderung untuk berat badan berlebih. Tapi kan dia sudah dikurangi dengan pola hidup dan segala macam udah turun. Nah, kalau ada kenaikan sedikit-sedikit itu sebenarnya nggak ada normal. masalah. Normal nggak dok? Masih normal selama nggak lebih dari 10% Dari BB dari yang saat ini. seharusnya. Misalkan nih, berat badan 60 kilo nih sekarang, naik ke 62 ya naik sekilo 2 kilo itu masih Masih nggak normal lah masih ya. normal. Kecuali kalau udah sampai 66, udah 70 itu baru kenaikan yang berlebih. Itu kita perlu tahu, perlu kita evaluasi. Jangan-jangan tadi pemilihan makannya salah, Kurang tepat ya. kurang tepat. Tuh. selanjutnya mungkin buat Andres. Oke. Sekarang kalau berarti Oh, iya. Kalau kamu mau bulking, bulking itu kan artinya menaikkan massa otot dan kenaikan kalori. Nah, kamu penting banget itu menggunakan si pro gainer dari Muscle First. Karena kenapa? Kalorinya tinggi, ada di 1030 kalori, 160 gram karbo dan di 55 gram protein. Untuk menunjang 1030 kalori untuk kamu pemula itu susah banget ya. Kamu makan sehari 3 kali aja, yang kemakan cuma 1 kali kak. Apalagi untuk menuhin 1030 kalori. Makanya ada pro gainer untuk kamu yang pemula ataupun kamu yang sudah terbiasa untuk menunjang kalori harian kamu. Seperti itu ya. Ya sih itu kadang teman-teman yang mungkin mau nambah berat badan kan Yes. mau nggak mau harus kalori surplus ya, Yes, surplus betul banget. kalorinya harus lebih. Berlebih. Tapi kadang udah Enak enak-enak, banget udah dok. makan banyak segala macam. Memang kita rekomendasiin kasih beberapa suplemen atau beberapa makanan yang kalorinya tinggi, contoh telur, keju itu boleh. Alpukat, Alpukat, kacang-kacangan. betul. Cuma kalau misalkan ada pilihan lain yang lebih nyaman, Nyaman, ya boleh pakai pro boleh. gainer gitu. Karena kalori 1030 kalori kalau kita ubah jadi makanan real food Itu banyak. itu bisa seperti dua porsi nasi padang kurang lebih ya dok ya. Iya, Tergantung banyak. pemilihan Iya. menunya sih Kadang sebenarnya. udah sampai enak-enak Enak-enak gitu. kan? Kalau orang yang jarang makan setengah porsi nasi padang aja tuh dia udah stop biasanya. Ini harus ya sebanyak itu. Kalian bisa Dan nasi Padang kan banyak karbonnya ya, padahal karbonya yang kurang bagus protein. ya. Ya, sebalik lagi ke proteinnya yang dicukupkan. Yuk. selanjutnya, dok, kalau diabetes itu badannya biasanya kemana aja sih dok? Oke.
Diet ekstrim. Diet ekstrim. Jadi diet ekstrim tuh banyak ya. Aku ambil contoh yang dia puasa 24 jam. Ada loh. Ada dok. Itu Ada. boleh nggak dok? Nah, jadi itu sangat tidak disarankan puasa 24 jam. Kenapa? Tubuh kita kan perlu yang namanya tadi makronutrien. Ketika tidak ada itu, atau yang paling dasar deh, sumber energi kan dari karbohidrat ya. Nggak ada karbohidrat, nggak ada gula darah, bisa hipoglikemi. Itu tahap awal. Kalau kita puasa 12 jam, mungkin kadang-kadang ada yang hipoglikemi. Gula darahnya mulai turun. Tapi kalau 24 jam, ada yang namanya kondisi ketoasidosis. Apa tuh dok? Jadi gulanya tadi di metabolisme, jadi namanya badan keton. Badan keton itu cadangan energi dalam bentuk lain, dan kalau dia sampai di darah, itu bikin darahnya lebih asam pH-nya. Nah, Efeknya? efeknya apa? Dia sampai tadi yang sesak napas, terus juga kadang mulutnya bau khas keton, gelisah, terus juga moodnya tuh mood swing Swing banget ya dok ya, aduh. Itu udah nggak enak banget, dan dampak buruknya juga kalau nggak ada makanan yang masuk terus menerus. Bayangin lambung, asam lambung kan itu untuk mencerna makanan. Kalau nggak ada, lama-lama yang dicerna apa? Oh ya betul betul. Nggak ada yang cerna, terus bisa lambungnya luka Kita juga loh. jadi lambat berpikir nggak sih dok? Betul, lambat berpikir karena nggak ada sumber energi sama sekali. Itu bahayanya kalau diet ekstrim. Nah, aku tadi mau notice sebenarnya dok, cuman aku lupa. Kan tadi dokter bilang itu berpengaruh juga pada hormon. Betul. Nah, berarti perempuan yang lagi mengalami hormon naik dan turun pasca dia menstruasi itu berpengaruh dong dok? Oke. Atau nggak sesimpel itu dok? Aku Oke. nggak paham nih dok. Jadi kalau masalah appetite, masalah nafsu makan, sebenarnya ada beberapa hormon yang berpengaruh. Terutama yang namanya ghrelin sama leptin. Nah, hormon ghrelin dia akan menyebabkan kita tuh lebih pengen makan gitu loh. Makan-makan terus ya, makan manis, entah makan asin. Sedangkan leptin itu kebalikannya. Dia akan meminta tubuh untuk stop. Ya, antara dua itu mungkin koreksi kalau mungkin aku agak kebalik ya, tapi fungsinya adalah yang satu untuk meningkatkan nafsu makan, yang satu untuk menurunkan nafsu makan. Nah, jadi bukan hormon-hormon yang Seperti masa itu ya. siklus menstruasi itu Oke. enggak. Jadi ada hormon ghrelin, leptin dan Dan semacamnya. sebagainya. Oke. Next kak. Bedanya obes sama kurus itu apa sih dok? Apa ada salah tertentu? Oke, jadi itu kita pakai nama BMI, Body Mass Index, atau bahasa awamnya IMT ya, Iya. Indeks Massa Tubuh. Itu diukur dari berat badan dibagi tinggi badan dalam badan meter ya, iya. di kuadrat. Nah, gimana kita taunya? Pertama, kalau kalian cari nih, ada yang namanya BMI Asia Pasifik atau IMT Indonesia sendiri juga ada, silakan searching. Nanti ada kategorinya. Kalau hasilnya sekian dia masuk overweight, kalau hasilnya sekian dia masuk obesitas. Biasanya sih yang dipakai overweight itu di atas 25, obes di atas 30. Tapi ini beda-beda. Ada yang pakai dari Kemenkes, ada yang pakai Asia Pasifik. Tergantung dokternya lah ya, kalau kita konsul ya dok. Betul. Tapi yang pasti overweight itu di bawahnya obesitas. Obesitas pun ada derajatnya, derajat 1, 2, dan 3. Betul. Sudah kak? Nah, seperti itu banget sobat ya. Masol ya. Nah, dok aku mau tahu dong closingan dokter terakhir kali deh buat sobat-sobat Masol nih. Oke, teman-teman, intinya kalau mau diet saat puasa itu bagus banget, momen yang tepat, tinggal diatur jadwal makannya, kemudian diatur pemilihan makanannya, dan diatur waktu yang tepat untuk olahraga atau aktivitas fisiknya. Tadi disebutin makanan yang bagus, yang kebutuhan makronutrien dan mikronutriennya cukup, termasuk protein tuh harus dicukupi, Cukupi, ya? jangan cuma karbo atau lemak. Kemudian olahraga 30 menit sebelum waktunya berbuka atau 1 hingga 1,5 jam setelah berbuka. Habis sholat tarawih lah kurang lebih. Dan cukup 30 menit aja, nggak perlu 2 jam, 3 jam. Capek dong. Habis buka puasa langsung makan dok, langsung mukbang. Betul, gitu. mukbang, balas dendam dia. Nah, seperti itu ya Sobat Masol ya. Wow, ternyata seru banget ya. Seru 1 jam gak berasa nih sama Nggak Dokter berasa. Farhan. Thank you banget dok udah mampir ke Masol First. Sama-sama, Kak Sama-sama ya Grace. dok, terima kasih. Sehat selalu. Kita ketemu lagi di live Masol First lainnya. Aku Grace dan
Aku Dokter Farhan. Sampai jumpa, bye-bye. Dadah, Sobat Muscle.